2 tahun kerja di majikan saya. Biarpun saya sakit, saya tidak tidur karena pekerjaan saya sangat banyak. Saya sapu, pel, cuci, menyimpan lemari, menyimpan tempat tidur berapa banyak yang di atas. Sampai di bawah saya ambil piring, cuci, menyimpan dapur-dapur, cuci dapur, sikat teras, got-got, kasih bersihkan halaman semua. Saya kerja selama 24 jam selama 2 tahun. Kayak kita di rumah kerja begini-begini, nanti waktu majikan pulang dia bilang, kamu di rumah ngapain saja, tadi duduk main-main HP ya, duduk-duduk aja ya, ini belum dikerjakan. Kayak misalnya sesuatu yang saya lupa kerja, atau ya kalau saya lupa kerja begitu pasti diomelin seperti itu. Oh ya, di sana tidak ada hari libur. Ibu majikan bilang begini, Majikan perempuan. Majikan perempuan suruh oke rumah. Jadi beta masih balas, beta masih bilang itu bukan beta punya pekerjaan. Karena pekerjaan beta tuh beta sudah sapu, beta sudah bilang, tapi hanya beta jawab di ibu, bukan itu beta punya pekerjaan. Tapi ibu bilang harus oke rumah. Jadi sudah beta juga ikut, daripada beta kena marah, jadi sudah beta ikut ibu punya mau. Nama beta Rina. Usia beta 42. Beta sudah berkeluarga, beta sudah nikah, anak 2 orang, suami kerja nelayan, beta asal Alor, beta pendidikan sampai SD. Bapak kerja petani juga, kerja ke kebun, sama juga dengan mama. Mama juga kerja seperti itu, kerja kebun, tanam jagung, tanam ubi. Itu pekerjaan orang tua. Akhirnya dari situ beta tetap kerja, tetap pekerjaan yang sama beta kerja. Pas ketemu suami, dia ketemu beta, jadi beta dalam keadaan hamil, dan di situ di asrama sudah bisa memilih untuk kalau ketemu sudah berumah tangga tinggal di asrama. Akhirnya beta memilih untuk keluar, tinggal sama-sama dengan suami. Jadi ketemu tinggal di luar, ketemu cari rumah, ketemu tinggal dengan suami. Tapi beta saat beta hamil, tapi beta masih bekerja dengan orang sebagai cuci pakaian. Beta cuci pakaian itu 1 minggu 2 kali. Karena beta cuci pakaian dalam keadaan hamil itu karena suami sudah penuhi kebutuhan dalam rumah tuh. Jadi beta ambil keputusan biar beta hamil, beta kerja. Baru orang bilang biar ketong hamil harus kerja, jadi saat nanti mau melahirkan sudah setengah mati. Tapi memang dia sudah penuhi dalam rumah, jadi beta harus, satu-satu jalannya beta harus kerja. Itu ketemu masih sempat bertengkar juga. Itu juga dia pukul beta, dia pukul, pokoknya dia pukul itu. Dia bilang tidak usah atur dia, pokoknya kayak seperti dia pembahasa itu kayak bikin ketumpuk hati, itu kayak terlalu sakit dari terima dia pembahasa itu. Jadi beta diam sah, daripada beta juga pikiran karena besok bisa urus beku anak. Itu satu jalannya, lu mau pergi mana pergi, supaya lebih nyaman toh, lu senang. Itu jadi sudah begitupun dia jalan, dia masih pulang.
Artinya anak perempuan itu beta tetap kerja, cuci pakaian, yang beta dapat di majikan kedua. Ibu majikan bilang begini, suruh oke rumah. Jadi beta masih balas, beta masih bilang, itu bukan beta punya pekerjaan. Karena pekerjaan beta sudah sapu, beta sudah, ya, tapi hanya beta jawab di ibu, bukan itu beta punya pekerjaan. Tapi ibu bilang harus oke rumah. Jadi sudah beta juga ikut, daripada beta kena marah, jadi sudah beta ikut ibu punya mau. Jadi pas beta oker, nah beta orangnya biasa oker rumah. Jadi beta oker pas alat yang pakai oker itu, dia punya ujung sebelah kena jam dinding. Artinya jatuh pica. Jatuh pica beta langsung kena marah dari ibu majikan itu. Kena marah, diminta beli ganti. Jadi kena marah itu bilang kenapa harus kasih jatuh itu jam dinding. Nah beta bilang ibu beta sudah salah. Dan beta bilang begini, beta bukan pekerjaan ini ibu suruh, jadi beta soalnya tahu bikin ini dinding, soalnya tahu bikin tembok, jadi beta bikin itu karena salah dia sudah kena dari dia punya jam dinding itu jatuh. Jadi ibu minta beli ganti, maki dia maki hanya dia minta beli ganti itu jam dinding. Jadi sudah beta beli ganti. Beta kalau sudah bahasa yang begitu untuk keluar di beta usahakan beta harus beli ganti. Jadi beta beli ganti malam itu beta pulang, dia besok malam sore beta pergi cari beli jam dinding itu. Bawa pergi ibu mau terima. Dia dalam hati, beta mau omong juga nanti salah. Jadi beta biarnya dalam hati begitu mau suruh ganti. Biarnya dalam hati saya bilang begitu. Dia bilang kenapa? Ibu biar sudah taruh. Beta juga harus lawan karena dia bilang beta yang sudah kasih jatuh. Jadi ibu suruh ganti. So, begitu ibu sudah suruh ganti, kita sudah beli juga. Nah ibu sudah tahu beta punya keadaan begitu. Jadi beta sudah beli. Tapi ibu suruh beta beli, jadi beta beli ganti. Setengah tahun kita kerja dengan anak majikan yang kedua. Kita kerja di situ. Pas dia punya anak jatuh, itu beta langsung kena marah. Itu karena namanya anak-anak, 2 orang, anak satu, nona satu nyol. Jadi 2 orang. Beta harus jaga 2 orang tuh sambil kerja. Jadi karena beta bilang jangan bermain, beta sudah tegur nona yang besar itu, dia bilang jangan bermain dengan adik, nanti dia jatuh karena ini tangga. Tapi dia selalu mau, dia juga namanya anak seumur 4-5 tahun tuh, jadi bermain. Dan akhirnya dia punya adik jatuh dari tangga, kepala bocor, kepala luka. Jadi sudah ibu pulang dari kantor marah. Kenapa begini? Beta bilang ada bermain dengan dia punya kakak jadi jatuh. Jadi marah, bilang kenapa? Soalnya bisa lihat. Pokoknya kalau sudah marah begitu, dia bilang sudah kamu digaji, bukan kamu yang kasih gaji kita. Bu marah begitu. Jadi beta bilang sudah beta diam sekarang beta salah tuh. Jadi beta diam. Dia bilang sudah kalau ibu memang beta salah, beta minta maaf. Tapi ibu beta kasih tahu, beta kerja nih, beta kerja semua. Bukan beta hanya kerja cuma jaga anak. Jadi beta bilang begitu, tidak bisa. Jadi omong begitu pokoknya sudah marah. Akhirnya beta dalam keadaan pulang atau dengan dalam keadaan yang kecewa tuh. Jadi sudah pagi beta pergi. Itu dia marah sudah. Nanti ibu tidak usah kerja lah. Oh ya baik, terima kasih ibu. Beta bilang begitu. Jadi sudah beta juga pulang. Pagi beta kembali pergi. Itu kan gaji belum dikasih tuh. Itu juga 300. Beta kembali pergi. Majikan ibu dan pak duduk di depan. Panggil. Mari sini. Ya sudah beta juga pergi duduk baik-baik. Ini ambil kamu punya gaji. Kamu berhenti sudah ini hari. Oh iya baik, terima kasih ibu. Begitu biar pak mesti mau ngomong pun beta sudah pamit pulang.
waktu anak jatuh tuh pokoknya sudah telepon semua keluarga, datang kumpul dan semua marah nih yang kayak ketemu punya harga diri itu kesusahannya ada lah itu. Dia punya proses itu karena ibu pulang kantor itu kan sudah lihat keadaan anak begitu tuh, duduk rame-rame di situ. Kenapa begini? Dia bilang bermain dengan dia punya kakak jadi dia jatuh, bukan beta yang kasih jatuh. Dorang dua jatuh bermain pakai jarak turun tangga akhirnya jatuh. Terus langsung buat apa? Kamu buat apa? Beta mau jawab juga nanti salah. Lu punya gaji berapa kalau bisa bawa ini anak masuk rumah sakit? Sudah dari bilang begitu, beta langsung pikir, beta bilang, aduh, ini kalau beta dengar berarti beta tambah pusing dengan ini omong-omong itu. Jadi sudah beta bilang, ibu memang sudah sore jadi beta pulang. Pekerja rumah tangga tidak hanya mencakup perempuan dewasa, tetapi juga anak perempuan. Di NTT, pekerja rumah tangga anak terselubung beririsan dengan praktik budaya anak tinggal. Praktik ini pada hakikatnya baik. Keluarga-keluarga dengan ekonomi lemah di kampung menitipkan anak-anak mereka pada keluarga-keluarga dengan ekonomi mampu di kota. Anak-anak ini dititipkan dengan tujuan melanjutkan pendidikan mereka baik masih di SD, SMP, maupun SMA. Perjanjiannya adalah anak tinggal tersebut harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan bayarannya adalah keluarga pengapuh membayar uang sekolah mereka. Sayangnya praktik yang baik ini kemudian dimanipulasi karena relasi kuasa yang timpang antara anak tinggal dan pengapuh, dan juga perbedaan status ekonomi masing-masing keluarga. Anak tinggal kerap mengalami kekerasan dan eksploitasi. Beratnya pekerjaan rumah tangga seringkali menyita banyak waktu belajar mereka. Mereka yang bertahan hingga tamat sekolah tidak terlepas dari berbagai kekerasan. Sebaliknya, mereka yang tidak bertahan akhirnya terpaksa putus sekolah dan menjadi pekerja anak. Nama saya Ibu Marianti. Waktu saya masih di Keva, masih kecil, orang tua saya disuruh saya ke Kupang, NTT, untuk kasih sekolah saya dengan kakak. Kakak saya di Kupang. Kakak saya memang sangat kejam, sangat jahat. Sebenarnya saya masih sekolah lanjut, tetapi saya disekolahin sama dijajain di rumah kakak saya. Maka itu saya tidak sekolah dengan tamat. Maka itu saya lari dari kakak saya. Saya masuk ke pekerjaan di warung. Saya kerja di warung selama 1 tahun. Waktu saya kerja di warung itu seperti saya bangun jam 4 hampir siang untuk mau masak-masak dalam warung sini untuk memenasi makanan, dan bos saya pergi belanja di pasar. Saya mempertemukan pacar saya, jadi sudah memperkenalkan pacar saya sama majikan, jadi dia datang di rumah majikan saya. Maka itu saya kerja sudah 2 tahun, majikan saya bilang kalau memang pacar kamu betul-betul mau sama kamu, nanti orang tua kamu kan di Keva, jadi nanti datang biar ketemu sama majikan saya saja, supaya karena saya istirahat kamu. Jadi waktu kasih istirahat saya, pacar saya bawa saya ke rumah orang tuanya, memperkenalkan orang tuanya di wali kota NTT. Jadi kami sudah hidup berkeluarga. Akhirnya suami saya sepertinya tidak mau bertanggung jawab sama saya. Saya sudah mengandung anak saya pertama. Jadi saya mengandung waktu saya juga pikir kalau suami saya tidak memberi saya nafkah, saya berjuang sendiri dari saya hamil anak pertama sampai ketiga, sampai sudah tamat anak-anak saya.
Itu pengeluaran saya setiap hari untuk anak-anak saya dari sekolah, untuk kebutuhan di rumah tangga sangat sulit, terlalu banyak. Maka saya sebagai ibu rumah tangga yang selalu banyak sabar untuk menghadapi semua yang saya alami dari suami saya dengan saya mengurus ketiga anak saya yang sudah tamat sekolah. Novi, umur saya 26 tahun. Saya berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Saya mempunyai 5 bersaudara, saya anak kedua, dan sekarang saya kerja sebagai pekerja rumah tangga di Kota Kupang. Di sana saya menjaga anaknya selama setahun, dan selanjutnya dia bilang ke orang tua saya, katanya mau urus saya untuk lanjut SMA. Saya SMA-nya di Kalabahin dan diurus sama majikan saya yang itu, guru saya itu. Sebelum itu dia tidak kasih uang karena dia bilang kan nanti tahun depan dia yang mau urus saya sekolah kan, Tidak tidak dibayar, cuman beli perlengkapan itu sabun atau apa. Iya, 1 tahun kemudian saya lanjut SMA, terus dibiayai sama itu guru saya itu. Setelah itu sambil sekolah sambil jaga anak itu juga. Jika bekerja di Kota Kupang tidak memberi perubahan ekonomi keluarga menjadi lebih baik, maka bekerja di luar NTT terpaksa menjadi pilihan mereka. Sayangnya dalam proses perekrutan, mereka rentan terjebak menjadi korban mafia perdagangan orang karena kurangnya informasi yang memadai. Mereka direkrut oleh orang terdekat, termasuk keluarga dan tetangga dengan iming-iming gaji yang tinggi. Sayangnya selama bekerja, mereka harus mengalami kekerasan dan eksploitasi. Sampai di sana saya dijemput langsung oleh sopirnya majikan sama anaknya, ponaan itu kebetulan anak dari tetangga saya ini. Sampai di sana waktu itu malam, terus kita kenalan sama bos, sama majikan. Habis itu dia bilang nanti gaji kamu sebulan 1 juta. Jadi saya bangun jam 5, habis itu bantu ibu itu, bantu masak sampai selesai, mereka makan, habis itu mereka pergi ke kantor dan saya disuruh jaga oma ini, ada oma di situ kebetulan, jadi saya jaga oma sambil beres-beres rumah, cuci pakaian, sapu pel. Nah, setelah bekerja kurang lebih 1 tahun atau setengah tahun, saya sudah tidak merasa nyaman begitu. Iya, karena jam tidurnya kayak malam tidurnya jam 11 atau jam 12. Jadi kalau sudah habis kerja tidak boleh ke kamar. Jadi harus kerja apa begitu, lap-lap raka. Jadi jangan tidur dulu jangan tidur sebelum jam 11 atau jam 12. Mungkin mereka tidak mau rugi atau bagaimana. Jadi kalau kita suruh ke kamar nanti dipanggil, bilang jangan masuk kamar dulu. Seperti kalau ada piring kotor atau gelas kotor yang masih di tempat cuci piring, walaupun 1 saja, pasti akan dipanggil untuk keluar cuci ini dulu, cuci piring ini dulu. Jam 10 atau jam 11 baru bisa makan pagi. Dan makan paginya juga biasa cuman dikasih roti tawar kayak 1 atau 2 gitu. Jadi tidak makan nasi. Biasanya dikasih kayak roti 1 atau kue 1 ya. Jadi kurang kenyang lah kalau kita biasa di tempat kita kan makan pagi nasi kan. Saya di sana sebenarnya beberapa
Setelah 1 tahun lebih itu saya sudah merasa kurang nyaman di sana, karena kayak kita di rumah kerja begini-begini, nanti waktu majikan pulang dia bilang, kamu di rumah ngapain saja, tadi duduk main-main HP ya, duduk-duduk aja ya, ini belum dikerjakan. Kayak misalnya sesuatu yang saya lupa kerja, atau ya kalau saya lupa kerja begitu pasti diomelin seperti itu. Di sana tidak ada hari libur. Kakak bisa pergi ke gereja? Kalau gereja diizinkan, kebetulan mereka juga Kristen kan. Hanya kalau jalan-jalan tidak diizinkan, kayak keluar rumah untuk menyapa tetangga para itu. ART juga di sana, tapi itu tidak diizinkan. Jadi setelah 2 tahun, kan waktu itu saya pernah minta pulang, cuman tidak diizinkan. Kata mereka, kamu sudah ini kontrak 2 tahun, jadi harus 2 tahun baru bisa pulang. Padahal kan kalau kontrak harus ada tanda tangan kan, tidak ada, sebenarnya tidak ada. Cuman mungkin waktu itu saya belum tahu. Setelah 2 tahun, saya bilang ke mereka kalau saya mau pulang, dan setelah itu saya diizinkan untuk pulang. Majikan saya terlalu baik, makanya majikan saya di Malaysia sudah lihat foto saya di Medan. Jadi majikan saya di Medan bahwa kakak ini kerjanya bagus. Jadi visa saya sudah turun, maka itu saya ke Malaysia. Jadi majikan saya orang India. Orang India, majikan saya datang di kantor Malaysia untuk amal saya, bawa saya ke majikan India punya rumah. Sampai di rumah majikan saya kerja selama hampir 4 bulan. 3 bulan untuk gaji, untuk ejeng. Masuk 4 bulan itu gaji saya. Tapi saya kerja selama 3 bulan, pekerjaan saya sangat sulit dan berat. Saya mau paksa kerja seterusnya, akhirnya saya tidak sanggup lagi. Itu tangan saya sudah tercopot jarinya, kaki saya sudah kena kutu air. Saya hampir saya mau minta ejeng, mau minta pindah saja, cari saya majikan lebih baik. Majikan ejeng saya minta sabar, kalau kawan kamu dari NTT sudah datang, baru saya cari kamu majikan lebih bagus lagi. Karena itu majikan saya India, orangnya terlalu kejam. Saya takut nanti diancam sama saya dengan apa, barang apa, saya takut. Itu pekerjaan saya memang sangat berat. Saya kerja, bangun pagi saya cuci oto, menyimpan dalam rumah, menyimpan sarapan pagi untuk majikan saya, cuci pakaian, setrika, sapu, pel, cuci teras, kayak urus anjing. Semuanya saya urus dalam rumah tangga selama 24 jam. Waktu saya tidur hanya 1 jam saja, tapi tidur tidak tenang. Itu saya kerja sudah mau masuk 4 bulan, mau ambil gaji saya, tetapi hanya 3 bulan saja. Jadi uang gaji saya yang 3 bulan sudah serahkan di ejeng. Maka itu saya minta pindah. Saya bilang, Kak, saya mau minta pindah karena kerja saya di majikan India sangat berat. Jadi saya mau minta pindah, kakak tolong cari saya pekerjaan yang lebih ringan lagi. Itu waktu gaji masih 400 ringgit. Jadi Kak Ejeng bilang, oke, nanti saya cari kamu kerja lebih bagus lagi. Jadi kamu tunggu saja, kerja saja di situ. Nanti kawan kamu sudah datang di Malaysia, baru kamu pindah. Saya cari kamu orang yang lebih bagus, majikan yang lebih bagus, kerja lebih bagus. Jadi puji Tuhan, ejeng saya sudah dapat majikan yang saya kerja lebih bagus. Puji Tuhan saya mendapat orang Cina, tapi agamanya Kristen sama-sama dengan saya. Jadi saya kerja lebih bagus, saya dapat majikan saya, orang tua jompo 2 orang, dengan majikan yang baik. Waktu itu saya di India, badan saya tinggal lidi saja, lihat saya takut kalau lihat saya hampir mati. Jadi majikan saya kasihan sama saya. Saya masuk malam di majikan Cina, dia punya mamanya kasihan sama saya, kasihan anak ini sudah mau mati.
Saya bilang kerja saya memang terlalu banyak di orang India, maka itu saya minta pindah. Jadi nenek ini kasihan sama saya, dia bilang sama anaknya, kasih dia kerja lebih ringan. Jadi saya kerja hanya membantu mamanya sama bapaknya yang sudah tua di rumah. Saya tetap kerja sampai selama 2 tahun. Itu saya rela saja demi berjuang sampai saya tamat. Jadi saya orangnya sabar selama 2 tahun supaya saya bisa pulang kembali ke Indonesia untuk melihat anak-anak saya yang di NTT. Saya sudah kerja selama 2 tahun, 2008 sudah selesai saya punya kerja di Malaysia, saya pulang ke Indonesia NTT untuk mempertemukan anak-anak saya di NTT. Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing, dan International Labour Organization mencatat per April 2022, kurang lebih 76 juta pekerja rumah tangga secara global dan 76% adalah perempuan. Mayoritas pekerja rumah tangga berasal dari negara-negara berkembang, kurang lebih 62,2 juta atau 82%. Indonesia adalah satu dari negara-negara penyumbang pekerja rumah tangga migran. Pada 2017, World Bank memperkirakan sekitar 9 juta pekerja rumah tangga Indonesia bekerja di luar negeri dan kurang lebih 4,2 juta pekerja rumah tangga bekerja di dalam negeri. Nusa Tenggara Timur, Indonesia disebut sebagai salah satu provinsi penyumbang tenaga kerja terbanyak ke luar negeri. NTT juga mendapat predikat sebagai provinsi dengan tingginya angka kasus perdagangan orang. Banyak kasus penyiksaan dan eksploitasi berujung kematian dialami para pekerja. Dalam 1 dekade ini, lebih dari 500 jenazah baik PMI maupun AKAD dipulangkan kembali ke NTT. Ini menjadi catatan merah lemahnya perlindungan negara bagi pekerja di sektor informal, terutama pekerja rumah tangga. Mama Merianti, Novi, dan Mama Rina, 3 perempuan pekerja rumah tangga asal NTT bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, termasuk ekonomi keluarga dan pendidikan anak-anak. Mama Merianti dan Rina telah bekerja sebagai pekerja rumah tangga lebih dari 20 tahun, sedangkan Novi sudah 7 tahun. Dalam kurun waktu ini, mereka telah lebih dari 2 kali berganti majikan. Perjalanan kehidupan mereka hingga memilih bekerja sebagai pekerja rumah tangga, baik di kota Kupang, Jakarta, dan Malaysia tidaklah mudah. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit, menjalani kehidupan sebagai anak yatim sejak masa kecil, menjadi anak tinggal, putus sekolah, hingga pengalaman KDRT menjadi alasan mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Sayangnya selama bekerja, mereka kerap mengalami kekerasan dari majikannya. Mulai dari beban kerja yang banyak, upah yang tidak layak, kekerasan fisik dan psikis, kerja overtime, dan tidak mendapat waktu libur yang cukup. Pengalaman hidup yang mereka ceritakan ini mewakili kondisi rentan pekerja rumah tangga baik yang bekerja di luar negeri maupun dalam negeri. Harapan untuk perubahan masa depan bagi anak-anak mereka menjadi daya juang untuk keluar dari segala bentuk lapisan penindasan yang mereka alami. Begitu juga dengan harapan pada pemerintah untuk memberikan perlindungan. Ini beta punya pengharapan untuk anak-anak. Beta minta anak-anak itu bisa sekolah jadi baik sampai biar beta cari uang seperti beta bekerja sebagai pekerja rumah tangga, tapi beta minta supaya mereka itu sekolah jadi sampai perguruan tinggi atau sampai pun orang tetap jalani dalam punya pendidikan, dan juga sekolah baik-baik bisa raih apa yang terjadi cita-cita. Kita punya pengharapan untuk pemerintah supaya ketong PRT bisa punya undang-undang yang melindungi ketong sebagai PRT. Bersyukurnya majikan saya yang sekarang ini, mereka orang baik, tidak seperti yang dulu. Jadi orang tua saya petani, mama dan bapak petani pekerja kebun, dan mereka tidak punya biaya banyak untuk mengurus saya kuliah. Jadi saya berharap mungkin dengan pekerjaan saya sekarang ini saya bisa menabung untuk suatu saat nanti saya bisa melanjutkan kuliah pendidikan saya. Mungkin buat teman-teman yang punya pekerjaan seperti saya, kalau misalnya dapat majikan yang kurang baik, mungkin bisa cari majikan yang lain. Kepada masyarakat khususnya majikan, semoga
majikan bisa memperlakukan kami sebagai pekerja rumah tangga, sebagai seperti keluarga sendiri, supaya kami juga bisa bekerja melayani majikan dengan baik. Dan kepada pemerintah, semoga pemerintah mempunyai aturan atau perlindungan buat kami dalam pekerjaan kami sebagai pekerja rumah tangga. Dan kepada gereja, saya berharap semoga gereja juga mempunyai aturan atau perlindungan yang bisa mendorong seseorang untuk bisa berlaku baik, khususnya majikan atau majikan kami, karena mungkin majikan kami juga salah seorang jemaat gereja dan kami sendiri pun juga sebagai salah seorang jemaat daripada gereja. Sampai hari ini, mereka yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga masih diperlakukan tidak adil, terutama oleh negara. Desakan dari masyarakat sipil, jaringan advokasi nasional pekerja rumah tangga, aktivis kemanusiaan, tokoh agama, dan masyarakat semakin gencar agar negara memberi perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Sayangnya, perjuangan untuk pengesahan RUU PPRT sudah berusia 19 tahun. Namun DPR masih belum mengambil langkah serius dan tegas untuk mengesahkannya. Tidak adanya perlindungan negara pada pekerja rumah tangga merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengabaian negara atas tugas dan tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat menyebabkan kejahatan semakin merajalela. Masalah perdagangan orang juga menyasar kelompok rentan, terutama para pekerja rumah tangga sebagai target. Kondisi rentan mereka seperti situasi ekonomi yang sulit, stigma dan diskriminasi, pendidikan dan informasi yang minim, dan KDRT menjadi faktor pendorong orang bermigrasi. Kota Kupang tidak saja menjadi tempat transit bagi mereka yang terpaksa harus bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Tapi, Kota Kupang juga menyimpan cerita-cerita kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga yang tidak berbeda jauh dengan pekerja rumah tangga migran di luar negeri. Sayangnya hal ini luput dari pemberitaan media. Membangun kesadaran masyarakat dan mendorong negara memberi perlindungan pada pekerja rumah tangga adalah bagian dari upaya penegakan hak asasi manusia.